Halo guys, hari ini gue mau buat video mau mindah-mindahin nih, nyortil ibaratnya katanya mau gue sortir yang ekornya pada patah nih. Ya kan gue udah tahu sekarang penyebabnya itu karena apa ya kan, satu dari kurang makan ya kan. Terus kedua ya karena permukaan airnya waktu kemarin-kemarin tuh gue lebih tinggi gitu ya. Sekarang gue mau sortir ini yang sehat sama yang gak sehat ya kan, sama sekalian gue pisah-pisahin juga yang ukurannya size lebih besar bakalan gue pisahin, yang kecil gue pisahin lagi ke size kecil. Oke, saksiin aja keseruan video gue, stay tune terus ya. Oke ya, seperti biasa nih gue bakalan buang dulu nih airnya. Ini ukurannya jalan 3 bulan ya guys. Ini efek karena telat dikasih makan jadi kayak gini nih gue, salahan jadinya. Ya maklum lah, namanya kita baru belajar ya kan, kita nggak tahu, cuma belajar sekedar dari YouTube aja. Jatuhnya ini tuh gagal guys. Jadi di sini kenapa ekornya bengkok itu, jadi cupangnya itu berenangnya itu berdiri guys. Udah berdiri, ekornya juga jadi bengkok gitu. Langkah pertama kita buangin dulu airnya. Tuh di sini cuma apa ya, ibarat kata di sini masih belajar, jadi gue belum paham begitu banget dengan cupang. Ya mudah-mudahan aja ntar ke depan itu bisa gue bisa lebih baik gitu ternaknya. Kemarin itu kalau nggak salah itu permukaan air itu sekitar berapa senti ya, ada kali sekitar 10 sentian itu, apa 5 senti gitu ya, lupa gue waktu masih kecil-kecilnya. Jadi penyebabnya ekornya bengkok itu satu karena lapar ya kan, karena lapar pas udah kita ada pakannya, ada makanannya, dia otomatis kan perutnya gede tuh. Nah pas perutnya gede gitu tuh dia nggak bisa buat berenang, nah buat bernapas ke atas jadi susah, makanya ekornya patahnya itu mungkin karena terbentur oleh dasar kayaknya. Jadi kan pas turun, dia kan turun gini setiak, jatuh kali langsung patah kemungkinan. Dan yang jalan 4 bulan juga itu size nya juga tetap masih kecil guys ternyata gitu. Gue di sini masih bingung juga nih, apa karena tempatnya gue terlalu kecil apa gimana jadi mempengaruhi jadinya buat pertumbuhannya jadi lambat, apa gara-gara makanan aja gitu. Dan tadi pagi gue udah yang jalan 4 bulan udah separoh gue sortilin nih ya kan. Paling nanti ntar lanjut lagi nih gue sortirin. Ini gue mau sortil yang kecil-kecilnya aja dulu biar ntar besarnya tuh merata. Nah sekarang waktunya gue mindahin nih yang size nya besar, gue pindahin di sini. Ini gue airnya sudah gue kasih air biru, obat biru. Ya fungsinya obat biru satu buat ngilangin stres ya kan, menyembuhkan luka.
gue cari yang kecil-kecilnya dulu. Nih ini ekornya bengkok ya kan. Yang lebih jelas lagi no dia berenangnya aja nggak bener tuh. Ini efek karena ekornya bengkok, jadi dia berenangnya nggak sempurna. Ini bakalan gua sortir untuk treatment tuh. Ini berenangnya kayak gini tuh ya. Ini banyak banget yang masih berbengkok tuh. Jelas kan? Nah guys, ini jadi metode terapi ya bagi yang ekornya bengkok. Di sini gua naro airnya nggak terlalu tinggi ya. Diusahakan taruhin daun-daunan atau apa. Di sini gua pakai media daun ketapang ya, biar dia itu lebih dekat untuk bernafas. Nah, jadi kalau malam itu dia kadang-kadang atau siang dia suka tidur di atas daun biar nafasnya itu deket gitu. Nah itu contoh dia berjalan untuk berenangnya tuh seperti itu tuh. Kelihatan jelas kan? Ini gue sudah pakaiin air obat biru biar dia nggak stres juga. Tuh lihat perutnya sudah buncit-buncit. Ini penyebabnya karena gue waktu itu pas 2 minggu 3 minggu nih gue nggak kasih makan yang mah, karena satu gue waktu itu nggak ada kutu air, jadi nahan aja jadinya kayak gini nih. Pas dikasih makan rakus, saking rakusnya perutnya pada buncit dia nggak bisa berenang kayak gitu. Itu penyebabnya. Seharusnya umur 4 hari itu udah bisa dikasih kutu air atau 5 hari gitu, dan gue bisa 2 minggu lebih gue gak kasih makan. Itu ini penyebabnya, efeknya nih. Sumpah nih nyesel banget gue, karena waktu itu gue belum bisa pakai Artemia karena gue belum ada aerator ya kan. Gue masih bingung, ya udah akhirnya biarin aja dulu ya kan, tahan aja. Katanya masih bertahan nih, masih pada hidup. Nah sekarang gue mau ke metode yang size kecil nih, bakalan gue pisah-pisahin nih, mudah-mudahan aja gedenya rata. Kita beralih ke video
size kecil ya guys. Nah guys, ini ukuran size yang kecil-kecil, dan yang ini nih bakal gue pindahin ke sini nih. Dari sini gue bakalan pindahin ke sini, ya kan. Ini mereka satu generasi sebenarnya mah, cuma dari kemarin sudah gue pisah-pisahin. Nah sekarang gue mau jadiin satu lagi nih, gue bakalan pisahin, jadiin satu lagi biar mereka itu gedenya sama. Oke habis, masih ada satu lagi. Oke sudah, jadinya segini. Nah ini size kecil-kecil banget ini. Nanti gue kasih kutu airnya untuk sementara nih, sedikit aja. Oke skip dulu ya. Oke guys, jadi gimana tuh tadi kan udah gue sortirin tuh yang size kecil sama size besar ya kan, sama yang ekoram bengkok-bengkok ya kan, yang berenangnya agak berdiri gitu ya kan, bukannya begini ya kan, tapi berdiri gitu. Di situ gue dapat 4 ekor untuk sementara, 4 ekor dulu nih ya. Ini gue mau coba terapi dulu ya kan. Ya gue dapet terapi seperti itu karena gue lihat di YouTube gitu. Gue searching aja ya kan, tutor menyembuhkan burayak cupang yang ekornya bengkok gitu. Gue cari katanya ada metodenya seperti itu ya kan, dan airnya katanya jangan terlalu banyak, minimal katanya paling tinggi 5 cm gitu ya kan, tapi gue di sini nggak sampai 5 cm sepertinya gitu. Dan di situ gue pakai daun gitu. Kalian bisa aja pakai daun-daun kayak sirih gading atau daun-daun apa gitu, daun-daun tanaman air lah gitu, tanaman-tanaman aquascape gitu. Coba aja supaya dia itu bernapas ke permukaan airnya itu agak deket gitu ya kan gitu. Nah semoga aja di video gue ini ada yang ngeliat nih sama orang yang ngerti cupang gitu, semoga aja gitu. Kalau misalkan ada ya tolong beri komentar gitu di kolom video gue ya kan, semoga bermanfaat banget gitu loh. Kalau misalkan ada yang ngerti cupang gitu terus komen di situ, itu bakalan gue tanggepin kok. Slow respon, tenang aja gitu. Gue kan di sini kan gue sama-sama belajar gitu ya kan, gue di sini belum paham gitu sama cupang, sama ternak cupang seperti ternak ikan gini ya, ternak cupang gue tuh belum paham banget ya gitu. Gue taunya itu ya beli, tapi gue nggak tahu, nggak pernah berhasil gitu dari dulu, dari kecil. Gue sebenarnya dari kecil gue karena bokap gue dulu suka ternak ikan hias, cuma metode gue dulu tuh nggak fokus, ngerti nggak? Karena masa-masanya anak kecil itu bukan fokus ke gini-ginian, ngerti nggak? Fokusnya ke main pastinya ya kan. Kalian juga pernah ngerasain kan, pengennya main gitu ya kan. Dan sekarang bokap gue semenjak gue kelas berapa SD gitu, bokap gue udah tidak ternak ikan lagi. Makanya gue pengen belajar nih dari sekarang gitu, mumpung banyak waktu luang gue semenjak di lockdown ini gitu. Gimana guys, seru nggak ini? Iya sama tadi nih ya kan, tadi
Waktu kemarin kan ada yang komen nih, ya kan, fungsinya garam apa, obat biru apa, ya kan, sama air ketapang itu apa, gitu ya. Dan di sini gue mau jelasin aja yang belum paham aja ya, yang udah ngeliat video gini semoga aja paham. Apa garam ikan itu fungsinya sih untuk netralin air aja sih sebenarnya, buat netralin ya. Tolong digaris bawah ya, buat netralin aja. Sama daun ketapang dan obat biru, ya kan. Obat biru itu sama daun ketapang itu fungsinya hampir sama, ya kan. Sama-sama untuk menghilangkan stres, untuk menyembuhkan luka, ya kan. Terus sama pokoknya ngilangin luka, jamur kayak gitu dah. Terus sama buat mekatin warna gitu, intinya sama gitu. Di sini gue mau jelasin nih gue mau kasih unjuk nih ketapang dan obat biru, ya kan. Nih obat biru dan ini ketapang, ya kan. Oke, deketin aja videonya, oke. Nah guys, nih ini metode daun ketapang dan obat biru. Kalian lihat sendiri ya, ini metodenya semuanya fungsinya hampir sama. Satu, buat menghilangkan stres pada ikan. Kedua, untuk menimbulkan warna ikannya, ya kan, menimbulkan warna. Terus ketiga, buat menyembuhkan luka. Misalkan kadang suka pas kita ada tuh habis berantem gitu, kadang kan siripnya kan pada rusak, pada hancur. Nah, pengobatannya seperti ini, ya kan. Nah, terus obat biru dan daun ketapang ini sebenarnya fungsinya sama sih, 11-12. Ini bisa menyerap racun juga sih, racun gitu. Itu fungsinya sama gitu, cuma kelihatannya beda, ya kan. Kalau daun ketapang itu kelihatan agak keruh, kotor, ya kan. Kalau obat biru kelihatan lebih jernih, lebih jelas gitu ikannya gitu. Nah, menurut kalian mau pilih mana nih, metode daun ketapang apa obat biru gitu? Ini daun ketapangnya juga nih hasil gua rendam selama 2 hari, ya kan. Ini gua rendamnya pertama pakai air panas, gue siram pakai air panas, gue rendam terus campur air dingin. Tuh, gue rendam selama 2 hari. Nah, hasilnya seperti inilah. Cuma yang gue kesel dari daun ketapang itu ya, dia kadang di permukaan airnya itu suka berminyak, suka nimbulin minyak. Itu gue nggak suka kalau daun ketapang gitu. Tapi kalau hasilnya boleh disaring boleh direndam kayak gitu, minyaknya sedikit nggak ada gitu. Perbedaannya seperti itu aja sih guys ya. Kalian bisa tanya-tanyain lagi maunya kayak gimana, silakan ditanya di kolom komentar gitu ya. Perbedaannya seperti inilah gitu. Nah, jadi gitu guys. Nah, udah ngerti kan penjelasannya seperti apa, ya kan. Tapi gue di sini pakai 2 metode ya, dua-duanya tetap gue pakai gitu, karena kan keterbatasan aja sih. Kalau misalkan daun ketapang habis ya gue pakai obat biru gitu, tapi kalau obat biru habis ya pakai daun ketapang gitu. Cuma bedanya gini aja, kalau gue ya kan, kalau obat biru kan gue di sini kan harus beli gitu di luar gitu, ya kan. Sedangkan daun ketapang itu gue tinggal minta bawain, ya kan, ke anak taman, minta bawain, taruh di atas gitu, ya kan. Gue langsung rendam gitu. Jadi gimana nih menurut kalian, maunya yang kayak gimana ya? Kalau dua-duanya sih nggak masalah gitu, cuma ya tergantung kitanya aja sih gitu. Oke, gue bakalan akhirin aja video gue ini, ya kan. Dan terima kasih sudah nonton gitu ya, sampai habis gitu ya. Kalau nggak sampai habis ya lu nggak bakalan tahu infonya seperti apa gitu, ya kan. Semoga konten gue ini bermanfaat bagi semua orang gitu ya. Yang nggak bermanfaatnya tolong dibuang. Ini gue bakalan garis miringin, garis bawah nih. Yang nggak bermanfaat tolong dibuang, ya kan. Yang bermanfaat tolong ambil, ya kan. Positifnya aja, yang negatifnya buang, oke? Sekian dari gua, Muhammad Maulana Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.